Markas besar sarang, di dalam makhluk bulat besar itu. Wanita cantik itu terbaring di sana seolah sedang tidur nyenyak, dan sebuah pesan datang untuk menghubunginya. Home? Wanita cantik itu perlahan membuka matanya. Sedikit bingung, Penatua Saluo, ada apa? Dia masih tidak menghormati 7 eksistensi tingkat tua di sarang serangga. Penguasa sarang serangga. Penatua Salo mengirim pesan, saya dikurung di gedung dan oleh Luo Feng, dan dia menolak untuk membiarkan saya pergi. Dia bahkan meminta saya untuk membayar 100 juta kristal Hunyuan sebagai kompensasi sebelum dia bersedia membiarkan saya pergi. Bagaimana kamu memprovokasi Luo Feng? Wanita cantik itu sedikit bingung. Seorang alkemis dari Danlou meracuni 2 orang anak buahku. Berikut informasi terperinci. Penatua Salo mengirimkan informasi lengkap. Wanita cantik itu memahami seluruh prosesnya. Saya datang ke gedung dan secara langsung untuk menangkap sang alkemis Gu Qingyuan. Tetua Salo berkata tanpa daya, siapa yang mengira Luo Feng begitu sombong hingga menjebakku dengan formasi dan memintaku untuk meminta maaf? Dia bahkan mengabaikanmu. Wanita cantik itu bertanya, bisakah formasinya menjebakmu dan menghalangimu melarikan diri? Iya. Penatua Salo menjawab, kekuatan formasi itu mengerikan. Formasi itu benar-benar menekan saya dan saya tidak dapat melawannya. Kalau saja dia bisa melawan dan menerobos formasi itu, dia pasti sudah pergi sejak lama. Bahkan formasi ini masih menyedot vitalitasku, membuatku semakin lemah. Tetua Salo berkata, penguasa sarang serangga, Luo Feng secara terbuka menghina kita, dan kami di sarang serangga tidak dapat mentolerirnya. Mengapa kamu tidak bisa mentolerirnya? Wanita cantik itu bertanya-tanya, saat menghadapi musuh yang kuat, Anda harus mampu menahannya. Penatua Salo terkejut. Musuh yang kuat? Di mata penguasa sarang serangga, Luo Feng adalah musuh yang kuat. Adapun 100 juta kristal Hunyuan sebagai kompensasi, tidak perlu memberikannya padanya. Kamu adalah seorang veteran dengan banyak klon, jadi tinggalkan saja yang terjebak. Wanita cantik itu memesan. Penatua Salo agak tidak berdaya, saya datang ke Danlou secara langsung, dan siap untuk menangkap Gu Qingyuan dengan paksa. Jadi saya membawa 1 set lengkap harta rahasia, yang bernilai lebih dari 100 juta kristal Hunyuan. Kalau itu klon biasa, ia akan menyebar sesuka hatinya. Seluruh rangkaian harta karun rahasia yang telah Anda kumpulkan dengan susah payah semuanya cocok untuk Anda, jadi Anda tentu tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kalau begitu, minta maaf, kata wanita cantik itu. Jika kita kalah, sarang serangga kita akan kehilangan muka kali ini. Luo Feng menginjak muka seluruh sarang serangga. Penatua Salo mengingatkan lagi. Biarkan dia menginjaknya. Wanita cantik itu memutuskan komunikasi. Dia tidak pernah peduli tentang itu. Terakhir kali dia datang ke guaku untuk memprovokasiku, dan kali ini dia terang-terangan menindasku? Apakah dia memaksaku untuk melawannya? Wanita cantik itu menjadi lebih waspada. Dia tahu kebenaran yang paling sederhana. Semakin musuh ingin melakukan sesuatu, semakin Anda tidak boleh membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kota Yulan sudah lama mengetahui informasi tentangku, dan Luo Feng dan aku bahkan pernah terlibat pertarungan kekuatan psikis. Wanita cantik itu berpikir, dia tahu betul latar belakangku, tetapi dia masih ingin memaksaku untuk bertindak. Dia pasti punya rasa percaya diri. Apakah dia punya metode psikis yang lebih kuat? Atau metode lain yang tidak diketahui? Dia hanya punya satu cara untuk menghadapinya, bertahan. Hanya waktu yang akan mengungkapkan identitas Luo Feng yang sebenarnya. Selama Luo Feng cukup kuat, dia akhirnya akan menunjukkan bakatnya, dan kemudian kita secara alami akan memahami warna aslinya. Wanita cantik itu sangat sabar. Pembentukan kompleks gedung dan diaktifkan, secara paksa menjebak Penatua Salo dan memaksanya untuk meminta maaf. Pemandangan di tenda daerah itu tentu saja mengejutkan para penonton dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Beraninya Danlou, pasukan pemurni obat-obatan, memprovokasi sarang serangga, salah satu dari 3 kekuatan penjara utama. Kekuatan yang berani merampok sungguh mengerikan. Sarang serangga memiliki penguasa sarang serangga dan 7 tetua, dan jumlah orang yang tercerahkan di tahap tengah Kaisar Dewa bahkan lebih besar. Apakah kita akan terus menjebak Tetua Salo seperti ini? Pemilik Menara Changqing merasa sedikit gelisah. Saya akan menangani masalah ini, Anda tidak perlu khawatir,
kata Luo Feng. Penguasa menara cangking benar-benar sedikit panik. Kekuatannya sendiri tidak cukup kuat, dan dia benar-benar tidak berani bersikap begitu tangguh di depan sarang serangga. Saya harap Luo Feng tidak akan menyakiti saya. Sang penguasa menara cangking berpikir dalam hati. Tetua Salo yang terjebak terdiam sejenak, lalu akhirnya berbicara. Nadanya jauh lebih lembut. Luo Feng, aku tersinggung karena datang ke menara dan kali ini, tolong lepaskan aku. Hah? Kepala menara cangking terkejut, dan anggota menara dan lainnya cukup terkejut. Apakah dia benar-benar menundukkan kepalanya? Kubilang, berikan 100 juta kristal Hunyuan sebagai kompensasi, dan aku akan membiarkanmu pergi. Luo Feng menatapnya dengan acuh tak acuh. Penatua Salo merasa sangat sedih setelah mendengar ini. Dia juga orang kuat di dunia sumber dengan banyak klon, jadi dia tidak perlu terlalu peduli dengan wajah Luo Feng. Dia menundukkan kepalanya dengan harapan Luo Feng dapat menyelamatkan 100 juta kristal Hunyuan. Luo Feng, aku datang ke Danlou kali ini untuk Gu Qingyuan, bukan untuk menargetkanmu. Apakah kamu menginginkan 100 juta kristal Hunyuan sebagai permintaan maaf? Penatua Salo tidak dapat menahan diri untuk berkata. Jika ditujukan padaku, 100 juta kristal Hunyuan tidak akan cukup untuk menyelesaikannya. Luo Feng menatap Tetua Salo. Sampah sarang serangga patut diberi pelajaran. Kalau dia ada di luar kota, dia pasti sudah terinjak-injak sampai mati. Tidak peduli seberapa kejamnya Penatua Salo, dia harus menanggungnya saat ini. Beberapa saat kemudian, klon lain dari Tetua Salo datang dengan 100 juta kristal Hunyuan. Ini adalah 100 juta kristal Hunyuan sebagai permintaan maaf. Sekantong kristal Hunyuan diberikan. Kamu bisa pergi sekarang. Luo Feng menerima permintaan maaf dan membiarkan pihak lainnya pergi. Ketika Penatua Salo pergi, dia menatap Luo Feng dan berkata, Saudara Luo Feng, aku mengagumimu. Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi di bawah tatapan banyak penonton di luar. Apakah mereka benar-benar meminta maaf? Banyak anggota di Danlou tidak mempercayainya. Mereka memaksa seorang veteran di kota itu untuk meminta maaf. Para tetua semuanya memiliki klon. Terkadang mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Paling buruknya, klon tersebut akan menghilang, tetapi mereka tidak akan pernah menundukkan kepala dengan mudah. Para anggota gedung dan tidak tahu bahwa penguasa sarang serangga memilih untuk menanggungnya. Penatua Salo secara alami menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan memilih untuk menahan amarahnya. Dia tidak memanggil teman-temannya untuk membuat masalah, tetapi menawarkan permintaan maaf, menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan untuk mengakhiri konflik. Senior Luo Feng. Alkemis Gu Qingyuan membungkuk hormat, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Tanpa pencegahan Luo Feng, Gu Qingyuan akan berada dalam bahaya kali ini. Bahkan jika dia meninggalkan kota segera setelah meracuni dan menggunakan kekuatan sarang serangga untuk melacak jejak waktu dan ruang serta jejak sebab dan akibat, Gu Qingyuan tetap akan lolos dari kematian. Gu Qingyuan dipenuhi dengan niat membunuh pada saat itu karena kematian satu-satunya muridnya. Dia ingin membunuh kedua pembunuh itu terlebih dahulu, lalu melarikan diri jika dia bisa. Jika dia tidak dapat melarikan diri, dia siap binasa bersama muridnya. Aku yakin Salo tidak akan mengincarmu lagi. Luo Feng berkata, tinggallah di Danlou dengan tenang. Ya, senior. Gu Qingyuan sangat berterima kasih. Baiklah, semuanya bubar. Pemilik menara cangking memberi perintah sambil tersenyum, lalu menarik Luo Feng terlebih dahulu. Saudara Luo Feng, kali ini kamu secara terbuka menindas sarang serangga. Penguasa sarang serangga pasti tahu tentang hal itu, tetapi Salo tetap membayar ganti rugi dengan patuh. Penguasa menara cangking berkata dengan cemas, jelas, bukan Salo yang memilih untuk menundukkan kepalanya, tetapi penguasa sarang serangga. Mengapa demikian? Luo Feng tersenyum penuh arti, mungkin saja dia terluka parah dalam pertempuran terakhir dengan penguasa sarang serangga, jadi dia lebih suka menundukkan kepalanya kali ini. Seiring meningkatnya tingkatan Luo Feng, penggunaan teknik Li Yuan menjadi lebih mengerikan, dan kekuatannya meningkat secara alami. Tentu saja, senjata terkuat Luo Feng sekarang adalah pertarungan langsung di bawah berkah telapak hati abadi. Bahkan 3 kepala aula Luo Feng tidak terlalu peduli dengan mereka, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan Tuan Sarang Serangga. Baiklah, jangan khawatir. Tak peduli trik apapun yang mereka gunakan, aku akan mengurus semuanya. Luo Feng tersenyum tipis dan berbalik untuk menuju gedung kecilnya sendiri. Dia terus berlatih dengan konsentrasi.
Sekalipun dia tidak secara sengaja menggabungkan kelahiran dan kematian untuk membentuk jalan kelahiran dan kematian, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap akhir Kaisar Dewa. Selama dia secara bertahap mengumpulkan jalan kelahiran dan kematian, akan normal baginya untuk mencapai tahap akhir Kaisar Dewa. Begitu jalanku menuju hidup dan mati mencapai tahap akhir Kaisar Dewa, aku bisa pergi ke alam suci kegelapan. Aku dapat meninggalkan klon di kota Yulan untuk membalas kebaikan penguasa istana Yuanxiang. Tetapi aku masih harus memfokuskan energi utamaku untuk menjelajahi alam suci kegelapan. Di salah satu gua di kawasan inti kota Yulan, terdapat sebuah bangunan di dalam gua. Ada puluhan ribu makhluk di dalam gedung itu. Semuanya memiliki aura yang menakutkan dan semuanya berada pada level Kaisar Dewa. Hah? Luo Feng ini sama sekali tidak memberi muka pada sarang serangga. Dia benar-benar menoleransi penindasan seperti itu terhadap sarang serangga? Aneh. Penguasa sarang serangga begitu mendominasi sehingga dia harus menanggungnya. Hanya ada satu kemungkinan, dia takut. Apakah dia akan takut? Puluhan ribu makhluk hidup semuanya tampak bingung. Bangunan ini adalah Gedung Wanying. Tidak seorang pun tahu seperti apa rupa pemilik Gedung Wanying, karena puluhan ribu makhluk hidup di seluruh Gedung Wanying hanyalah sebagian dari pemilik Gedung Wanying. Banyak bagian lain dari pemilik Gedung Wanying berada di alam suci kegelapan dan di tempat lainnya. Ini adalah makhluk dengan inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa Guifang, pemilik Gedung Wanying, dan penguasa sarang serangga, mereka bertiga telah membentuk pasukan pencuri dan penjara mereka sendiri, dan masing-masing dari mereka sangat sulit untuk dihadapi. Luo Feng menginjak wajah sarang serangga. Jadi tetua Salo dari sarang serangga harus dengan patuh memberikan kompensasi 100 juta kristal hunyuan? Bunga-bunga telah tumbuh di dahan pohon tetua Singi. Dia memiliki status yang sangat terhormat di kota Yulan. Sebagai murid langsung dari makhluk tak terkalahkan di alam suci kegelapan, ketiga ketua aula harus memberinya muka. Luo Feng baru saja tiba di kota Yulan dan menyewa rumah bersama Di King. Dia hanya memburu makhluk Chaotic Origin tingkat rendah di tahap awal Kaisar Ilahi. Dalam sekejap mata, dia dapat membuat penguasa sarang serangga takut. Dia memiliki sebagian gaya guruku. Penatua Singi teringat pada gurunya. Sulit baginya, bahkan untuk bertemu dengannya. Makhluk-makhluk di alam suci kegelapan itu tampak mempesona, namun seketika berubah kusam dan biasa saja jika dibandingkan dengan tuannya. Di gua terbesar di kota Yulan, kepala istana Wei yang duduk di sana dengan tatapan mata yang dalam dan wajah tanpa ekspresi, membaca informasi terkini. Dia sangat prihatin dengan semua aspek kota Yulan, dan dia sangat menyadari bahwa kondisi penguasa istana Yuanxiang semakin memburuk. Dia siap mengabdi sebagai penguasa kota Yulan. Luo Feng? Kepala istana Wei yang melihat informasi itu dan sedikit mengernyit. Tumbuh begitu cepat? Penguasa Guifang pernah mengusulkan agar dia merekrut Luo Feng, namun kepala istana Wei yang tidak merekrutnya. Dia merasakan ancaman kuat dari Luo Feng. Sarang serangga, Luo Feng begitu mendominasi, bagaimana kau bisa mentolerirnya? Kepala istana Wei yang langsung mengirim pesan kepada penguasa sarang serangga. Dia ahli dalam metode rahasia pikiran dan kemauan, dan dia telah bertempur secara mental denganku. Aku tidak ingin memprovokasi dia. Sang penguasa sarang serangga menanggapi. Apakah ini hanya konfrontasi mental? Tuan Istana Wei yang bertanya lagi. Ya, jika memang ada harta karun rahasia yang kuat yang dapat melindungi jiwa, tentu aku akan bersedia memberi Luo Feng pelajaran. Sang penguasa sarang serangga menanggapi. Kepala Istana Wei yang tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah beberapa saat, Kepala Istana, berapa peringkat terakhir Luo Feng sebagai Kaisar Dewa? Bawahan bertanya. Master Istana Wei yang sedikit mengernyit dan memerintahkan, mari kita tetapkan angka 33. Peringkat terbaru Kaisar Dewa Kota Yulan, Kaisar Dewa Luo Feng, berada di peringkat ke-33. Lagi pula, meskipun sarang serangga memilih mundur saat menghadapi Kaisar Dewa Luo Feng tidak melakukan pertempuran terbuka untuk membuktikan bahwa dirinya cukup kuat. Nomor 33 sesuai dengan reputasinya. Semua pihak di kota Yulan mengira Luo Feng akan melakukan sesuatu untuk merebut lebih banyak kepentingan di kota itu. Namun Luo Feng sangat rendah hati dan tidak berniat bersaing demi kepentingan. Di dalam kota, di sebuah gua biasa, 5 praktisi sedang berkumpul. Kaisar Ilahi Luo Feng ini memaksa tetua Saluo dari sarang serangga untuk membayar ganti rugi sebesar 100 juta kristal sumber kekacauan. Aku khawatir kekuatannya tidak kalah dengan penguasa sarang serangga. Satu kompensasi adalah 100 juta kristal hunyuan. Ya,
Terlalu mudah bagi orang kuat seperti Luo Feng untuk mendapatkan kristal Hunyuan, tapi kita mempertaruhkan nyawa kita. Terakhir kali kami pergi berburu, kami berlima bekerja sama untuk memburu mangsa yang nilainya lebih dari 9 juta kristal Hunyuan. Kami juga bertemu dengan makhluk hidup Hunyuan tingkat rendah yang mengejar kami, dan kami nyaris lolos. Kelima praktisi itu mengobrol dengan penuh penyesalan. Saudara Zhang, mengapa kamu memanggil kita bersama kali ini? Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak berencana untuk berburu dalam 10.000 zaman berikutnya. Para pembudidaya yang tidak memiliki klon sangat berhati-hati setiap kali mereka pergi berburu. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa kehilangan nyawa. Mengumpulkan semua orang, tentu saja, bukan tentang berburu, tetapi tentang sebuah acara besar yang membahagiakan. Seorang lelaki kurus tertawa, dan bersamaan dengan tawanya, gelombang tak kasat mata langsung menyelimuti dua praktisi yang hadir. Gelombang tak kasat mata ini adalah invasi spiritual. Kedua praktisi yang diserang keduanya adalah praktisi garis keturunan Kaisar Ilahi tingkat menengah. Pikiran dan keinginan mereka awalnya dipengaruhi oleh garis keturunan mereka, dan serangan terhadap pikiran mereka saat ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka hanya merasakan munculnya sejumlah besar ingatan yang tidak teratur. Pada saat ini, mereka tidak tahu siapa mereka. Hanya butuh beberapa napas. Ekspresi kesakitan kedua praktisi itu kembali normal. Haha, dua mayat lagi. Pria kurus itu segera menyampaikan pikirannya. Para praktisi ini jauh lebih buruk dari kita dalam hal sarana spiritual. Kita dilahirkan untuk melompat keluar dari kandang. Metode rahasia pikiran bingung ini adalah metode rahasia alami. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengannya? Di antara 5 praktisi yang hadir, hanya 2 bentuk kehidupan Hunyuan tingkat rendah yang terganggu dan dikendalikan. Saya dengar dari pimpinan bahwa akan ada operasi dalam waktu dekat, jadi mari kita lebih menahan diri. Jangan khawatir, pemimpin hanya peduli pada golongan menengah dan atas suku, sedangkan kami yang di bawah, pemimpin tidak begitu peduli pada kami, dan jika ada operasi besar, kami yang di bawah tidak akan berguna. Juga, kedua makhluk Hunyuan tingkat rendah ini berkomunikasi satu sama lain dalam pikiran mereka. Ras kehidupan Hunyuan yang lebih rendah selalu seperti ini. Hierarkinya ketat. Pemimpin bahkan tidak peduli untuk memperhatikan sesama anggota suku yang berada di tahap awal kekuatan Kaisar Dewa. Bahkan sesama anggota suku yang berada di tahap tengah kekuatan Kaisar Dewa masih memiliki status yang relatif rendah. Hanya ketika kamu mencapai tahap akhir kultivasi Kaisar Ilahi, kamu akan dihargai oleh pemimpin. Kami telah membunuh beberapa praktisi. Semakin banyak yang kami bunuh, semakin mudah untuk mengungkap kelemahan kami. Sistem pertahanan Kota Yulan sangat rumit, dan bahkan memantau setiap praktisi. Kami tidak akan terungkap dalam waktu dekat, tetapi kami akan terungkap setelah waktu yang lama. Kalau begitu, kita harus berburu secepatnya. Semakin banyak praktisi yang kita bunuh, semakin besar peluang kita untuk menerobos. Selama kita berhasil menerobos, garis keturunan kita akan berkembang. Bahkan jika kita kehilangan beberapa klon, kita akan menghasilkan banyak uang. Tetapi jika kita kehilangan banyak klon sebelum garis keturunan kita berevolusi, kita akan kehilangan banyak hal. Ayo cari mangsa. Tiba-tiba, 2 praktisi meninggalkan gua, terbang di kota, dan berjalan-jalan santai. Seperti kebanyakan praktisi, mereka terbang ke kota, mengunjungi beberapa bisnis, dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Luo Feng saat ini sedang berlatih dalam pengasingan. Meskipun dia tidak dengan sengaja mengejar kehidupan dan kematian, Kaisar Dewa tahap akhir, akumulasi Luo Feng semakin dalam dan dalam. Beberapa teknik rahasianya, seperti tubuh laut darah abadi dan mata bionik penghancur, juga telah berkembang ke tingkat baru. Wow! Mata bionik pemusnahan di antara alis Luo Feng jauh lebih misterius dari sebelumnya. Misteri harta karun rahasia, mata kehidupan dan kematian, adalah misteri kombinasi kehidupan dan kematian. Saat Luo Feng memahami hakikat kombinasi hidup dan mati, dia secara alami semakin memahami mata kehidupan dan kematian. Metode rahasia ini juga menjadi semakin menakutkan. Ledakan. Mata bionik penghancur Luo Feng secara alami menembus formasi gua dan menatap kota Yulan yang luas. Kota Yulan memiliki berbagai sistem pertahanan yang berwarna-warni. Di bawah pengamatan Sheng Luo Feng, dia dapat melihat pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya bergabung dan beroperasi. Sistem pertahanan ini seperti satu kesatuan di bawah komando seluruh kota. Luo Feng bertemu lagi dengan banyak praktisi di kota Yulan. Di bawah pengamatan jarak jauhnya, tubuh banyak praktisi yang lemah tidak memiliki rahasia. Dia dapat melihat banyak misteri kehidupan.
Hanya dengan satu pandangan, Luo Feng dapat mengetahui bahwa sistem kultivasi, kekuatan, dan misteri fisik sebagian besar kultivator tidak dapat disembunyikan darinya. Namun, Luo Feng tidak dapat melihat dengan jelas jiwa paling rahasia yang dilindungi oleh tubuh fisik. Dalam pengamatannya, jiwa-jiwa yang terlindungi itu bagaikan bola cahaya yang kabur. Mata bionik kehancuranku telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang ia dapat melihat samar-samar jiwa para praktisi. Luo Feng berpikir bahwa sebelum ini, dia tidak bisa mengamati samar-samar jiwa para praktisi itu. Setiap praktisi melindungi jiwanya sendiri dengan cara yang paling ketat. Luo Feng tiba-tiba melihat dua jiwa. Ada makhluk seperti cacing yang tersembunyi di kedua jiwa itu. Apa ini? Luo Feng mengenalinya sekilas. Ini adalah makhluk chaotic origin tingkat rendah dari klan cacing bingung hati. Itu adalah ras yang dapat menghindari sistem pertahanan kota alam suci 9 sungai dan menyelinap ke kota. Ada 3 ras yang diketahui. Mereka adalah klan ular pemakan jiwa, klan cacing penyihir hati, dan klan pengembara alam kekosongan. Klan ular pemakan jiwa dan klan cacing pemikat hati banyak ditemui dalam jumlah besar. Klan pengembara alam void sangatlah langka, dan kemunculan mereka di alam suci 9 sungai dapat dihitung dengan jari. Klan cacing pencuri hati pandai dalam keterampilan bawaan rahasia. Keterampilan itu disebut mencari hati. Namun, dengan keterampilan ini, mereka yang pikiran dan kemauannya lemah dikendalikan langsung oleh jiwa tanpa perlawanan apapun. Luo Feng juga mengetahui informasi tentang ras ini. Cacing jantung dapat dianggap sebagai cacing induk, yang dapat berdiferensiasi menjadi cacing anak satu persatu. Konon ia dapat berdiferensiasi menjadi hingga 19 cacing anak. Luo Feng segera meninggalkan gua itu dengan tenang, dan mata bionik kehancuran menatap kedua praktisi yang dikendalikan oleh cacing hati dari jauh. Karena dia telah menemukan kehidupan sumber chaotic tingkat rendah yang telah menyusup ke kota, Luo Feng tentu saja tidak akan melepaskannya. Bahkan dengan banyaknya sistem pertahanan kota Yulan, hanya melalui petunjuklah kita hampir tidak dapat menemukan jejak penyusup. Luo Feng sedang berpikir. Mata bionik penghancurku dapat memata-matai jiwa lebih banyak praktisi dan menemukan jejak mereka. Dalam hal metode pengamatan, aku seharusnya menjadi salah satu yang terbaik di kota Yulan. Dalam hal wilayah, Luo Feng sudah berada di level tertinggi di kota Yulan. Metode rahasia mata bionik penghancurnya diwujudkan berdasarkan harta rahasia, mata kehidupan dan kematian, sebagai templat. Sekarang memang dapat dikatakan sebagai yang terbaik di kota Yulan. Saudari Yingtang, aku baru saja menemukan anggur yang enak. Apakah kamu mau datang ke guaku untuk mencicipinya? Kedua praktisi itu segera mengundang teman-teman mereka, termasuk 2 praktisi wanita. Kedua praktisi wanita itu juga langsung setuju. Kota Yulan memiliki hukum dan peraturan yang ketat, jadi secara umum sangat aman. Merupakan hal yang umum bagi praktisi tingkat rendah untuk berkumpul di kota. Luo Feng sedikit mengernyit dari kejauhan. Saya ingin mengikuti kedua praktisi ini untuk menemukan lebih banyak klon cacing pengacau jantung. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi aku tidak bisa hanya melihat praktisi wanita tak berdosa itu mati. Kedua praktisi ini, bersama 2 praktisi wanita, memasuki gua bersama-sama. Gua itu dilindungi oleh suatu formasi, jadi pengamatan Luo Feng dengan mata bionik kehancuran terhalang sampai batas tertentu. Akan tetapi, dia masih dapat melihat keempat sosok itu melalui formasi itu. Namun karena halangan formasi, Luo Feng tidak dapat melihat jiwa keempat sosok itu. Mulailah. Luo Feng tidak menunda, sosoknya langsung berubah menjadi cahaya darah, dan dia dengan paksa menembus formasi dan memasuki gua. Gua-gua di kota Yulan semuanya disewakan secara resmi. Formasi gua ini disusun oleh penduduk setempat dan juga oleh orang lain. Itulah formasi yang paling primitif. Formasi primitif ini terkait dengan seluruh sistem pertahanan kota Yulan. Begitu formasi gua diserang, sistem jaringan pertahanan kota Yulan akan menyadarinya. Panggilan. Saat benda kuat Luo Feng menembus formasi, sistem pertahanan kota Yulan secara alami merasakannya, dan gelombang tak terlihat mulai merespons di sini. Di dalam gua. Saya ingin mencoba jenis anggur yang kamu temukan. Kedua pembudidaya wanita itu tertawa. Saya yakin kalian berdua akan puas. Semua praktisi tersenyum cerah. Tiba-tiba, mereka berempat merasakan sesuatu, cahaya darah yang mengerikan dengan paksa menembus formasi itu, tidak meninggalkan perlindungan. Siapa yang berani menghancurkan formasi gua di kota Yulan dengan paksa? Kedua pembudidaya wanita itu terkejut. Tidak bagus.
Kedua praktisi yang dirasuki cacing sihir itu tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi cahaya darah yang mengerikan ini menyapu mereka berdua dalam sekejap. Tubuh laut darah abadi, yang telah berevolusi ke tingkat terkini bahkan lebih mengerikan daripada tubuh sarang milik Hive Master. Dalam sekejap, kedua praktisi cacing penipu hati berubah menjadi mayat. Cahaya darah berubah wujud menjadi sosok Luo Feng, dan Luo Feng sedang memegang dua cacing jantung membingungkan di tangannya. Dua pembudidaya wanita di samping, klan cacing hati yang membingungkan, ketakutan pada saat ini. Salah satu di antara mereka adalah Kaisar Ilahi yang telah mencapai pencerahan di tahap awal, dan yang lainnya adalah Kaisar Ilahi yang memiliki garis keturunan di tahap tengah. Dihadapkan dengan cacing penghancur pikiran yang sedikit lebih kuat, mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Cacing penyihir hati memiliki kemampuan bawaan rahasia yang disebut indera hati. Jika Anda dapat menahannya, Anda dapat bertahan hidup. Jika Anda tidak dapat menahannya, Anda akan dikendalikan dan mati. Engah. Luo Feng menatap kedua serangga yang kebingungan itu dan langsung menghancurkan mereka menjadi bubuk, tidak menyisakan kesempatan untuk bertahan hidup. Ada dua teriakan melengking dalam jiwa tetapi tidak bisa mengguncang Luo Feng sama sekali. Setelah membunuh dua cacing, sebab dan akibat di balik Luo Feng dan tubuh asli, kedua serangga itu telah meningkat pesat. Saudara Luo Feng, terima kasih telah membunuh dua makhluk hunyuan tingkat rendah yang bersembunyi di kota Yulan. Sebuah suara datang dari jauh, dan jelas bahwa sistem pertahanan kota Yulan juga telah menemukan semua ini. Luo Feng tidak peduli. Mata bionik di antara kedua alisnya sedang mengamati dengan seksama. Jadi begitu. Mata bionik Luo Feng di antara alisnya hanya melihat dua garis kausal yang tebal dan jelas. Kedua garis kausal ini terhubung sangat jauh, dan ada beberapa cabang di antara kedua garis kausal tersebut. Luo Feng terbagi menjadi 9 cahaya darah dalam sekejap, dan 9 cahaya darah mengikuti cabang garis sebab akibat dan mengejar target yang berbeda.